Oke, selamat datang di video kali ini. Saya Raffi Maulana Al-Qadiri akan membahas apa itu intoleransi bersama Saya Muhammad Ali Rozikin, bisa dipanggil Ali. Jadi kita ini kan mau bahas intoleransi. Nah, sebelumnya itu kita perlu tahu nih, intoleransi itu sebenarnya apa sih? Kayak kita itu kurang menghargai terhadap sesuatu seperti agama, ras, suku atau sebagainya lah ya. Pokoknya ya, satu hal satu seseorang yang tidak menghargai orang lain gitu kan ya. Jadi tidak adanya rasa menghargai, tidak adanya respect gitu kan? Nah, betul. Tidak adanya respect terhadap Sesama manusia apapun. Oh, tidak adanya respect terhadap bersama sih. Boleh makan kan mas? Boleh. Oke. Siap. Jadi intoleransi itu suatu tindakan yang tidak menghargai perbedaan. Nah, dari sini kita kan udah tahu nih intoleransi apa. Oke. Apakah intoleransi itu hanya berhenti di tidak menghargai antar agama atau ada hal lain? Menurut saya ya kayak intoleransi berarti tidak toleransi. Toleransi itu apa sih? Menghargai. Nah, kalau intoleransi berarti tidak menghargai. Menurut saya ya itu aja mas, kayak lagi. Apakah intoleransi ini hanya ditunjukkan kepada antar agama atau hal lain? Hanya harus kayak Antar suku, antar ya ras? seperti itu, kayak antar suku atau apa. Pokoknya bisa antar sesama manusia atau antar organisasi, antar negara. Antar negara juga intoleransi ya? Iya, kayak katanya Indonesia nih, kan negara ya katanya cinta damai katanya. Nah, Indonesia harus toleransi terhadap negara lain. Kalau seandainya Indonesia tidak toleransi atau intoleransi terhadap negara lain, itu akan membuatkan perpecahan seperti ini. Bisa terjadi perang dunia 3, bahkan kayak Indonesia mungkin akan dijajah lagi ya Belanda dulu sama Belanda. Bayangkan. Itu masalah internasional kita bahas yang di dalam negeri saja. Oh, Jadi kita itu sebenarnya harus memperbaiki negeri ini sebelum kita mengarah ke ranah internasional. oke. Gimana? Nah, intoleransi ini emang sudah marak, mayoritas yang menolak minoritas. Seperti Kayak orang Kristen tidak Oh. boleh bangun gereja. ya penolakan untuk pembangunan gereja. Padahal di sana juga ada orang Kristen. Tapi ketika ditanya, kenapa di kampung ini tidak boleh membangun gereja? Karena Malah. mayoritas Islam. Karena mayoritas Islam. Ya tapi kan ada Kristennya. Iya. Jadi kita sudah melakukan intoleransi Ya. bersama. Sedihnya itu intoleransi itu dilakukan oleh Umat Islam, umat kita sendiri. umat agama kita sendiri. Miris. Padahal ya di Islam itu kita harusnya menjunjung tinggi toleransi, betul nggak Pak? Ya. Ada paham-paham yang mengharuskan Islam itu tidak boleh mengganggu tetangganya. Tetangga yang dimaksud itu tetangga
kanan kiri dan tetangga antar agama. Walaupun berbeda agama kita harus tetap menghormati. Seharusnya ajarannya itu seperti itu. Tapi entah kenapa malah terjadi intoleransi. Apa karena orang Islam sendiri itu tidak tahu Islam seperti apa? Kita juga nggak tahu. Menurut gue ya, itu tergantung kepribadian diri masing-masing ya. Dan tergantung orang masing-masing, tergantung pendidikan yang, tergantung didikan dari kecil gimana orang tuanya itu. Apakah mungkin intoleransi terjadi karena didikan dari orang tua, dari guru sekolah, guru ngaji, atau dari, bisa juga dari internet ini? Iya, Kan ada banyak yang konten-konten yang tidak sehat gitu. betul. Kita tuh harus kita memilih dan memilah ya. Nah, itu salah satu contoh. Terus kalau dari pengalaman nih, Mas Ali pernah nggak sih melakukan tindak atau melihat ataupun jadi korban dari intoleransi? Oke, kalau melihat pastinya pernah ya. Ya, kalau melihat Ya, di media sosial, di lingkungan sekitar seperti itu. Mungkin kalau melakukan intoleransi, mungkin pernah lah sekali mungkin ya, kayak karena perbedaan pendapat, kayak aku merasa pendapatnya benar, dia salah, jadi aku kurang menghargai. Itu pasti pernah, semua orang mestinya ya. Kita manusia boy, bukan nabi. memang tidak ada yang sempurna. Nah, jadi tapi itu tidak boleh dicontoh guys, tidak boleh diulangin gitu. Kita pernah, tapi kita tidak boleh mengulangi itu lagi kan. Kita harus sadar bahwa intoleransi itu tidak baik. Mungkin dulu pas saya melakukan itu, pikiran saya masih kecil. Sekarang kan sudah kita mahasiswa, artinya kita lebih dewasa untuk menyikapi suatu hal yang tersebut. Nah, itu masuk akal sih. Jadi sebenarnya jadi yang melatar belakangi Mas Ali melakukan tindak intoleransi itu karena Mungkin karena kurangnya pengetahuan, dulu kan masih kecil gitu. Nah, nggak tahu intoleransi apa sih, toleransi apa gitu kan, nggak tahu. Jadi karena sekarang sudah dewasa, sudah menjadi mahasiswa, kita tahu intoleransi itu karena kita kurangnya menghargai dan dampaknya terhadap orang lain itu tidak baik ya. Kayak kita mungkin bisa dijauhi seseorang atau tidak punya teman ya kan, karena kita kurang menghargai orang seperti itu. Terus kita kalau intoleransi pada orang, pastinya kita tidak akan dihargai orang juga ya. Tak bertuai lah ya kan. jelasnya sakit juga kalau nggak dihargai kayak gitu. Pasti mungkin pernah nggak dihargain dalam masalah apa, kayak sosial, percintaan atau apa? Apa ya? Sama itu gebetan tuh tidak ada ya pastinya. Dihargai dong. Oh enak. Boleh sepilah namanya siapa? Siapa ya? Atau saya bilang jangan ya. Ya, jadi intinya itu ya, kalau mau menghargai, hargailah seseorang. Nah seperti itu. Masa kamu minta dihargai tapi kamu nggak pernah menghargai seseorang gitu? Betul. Nah, jadi itu kan penyebab latar belakang masnya nggak melakukan latar belakang masnya melakukan intoleransi. Nah,
Kalau boleh tahu, setelah Mas Ali melakukan tindak intoleransi tersebut, apa yang terjadi dengan korban? Yang terjadi dengan korban itu pasti mas parah. Mana tanggal kita itu ada, terus mungkin yang terjadi kayak ini kayak intoleransi tidak baik, beda dengan bullying. Kan kalau bullying bisa sampai trauma, yang terjadi dengan korban itu lebih ke insecure mas, kayak sudah berpendapat tapi tidak dihargai, akhirnya korban tidak mau berpendapat lagi, kayak misalnya di forum organisasi seperti itu. Karena Males lah. korban merasa tidak diterima. Males lah berpendapat, toh nanti juga nggak diterima gitu. Itu akan jadi ke insecurean gitu. Maka lo profil dulu. Ini kita tidak disponsori ya guys, walaupun anehnya terbaik. Itu kan masih salah satu dampak. Apakah ada lagi dampaknya yang kemungkinan lebih besar atau lebih berbahaya? Dampaknya lebih besar. Menurut saya aja, dari ke rasa insecure tadi, dampaknya lebih besarnya itu terjadi pas apa ya? Nah, tadi kan insecure, terus tali persoalan pasti akan tegang gitu kan ya. Karena saya tidak dia pastinya akan tidak mau kita. Nah, dengan tidak saling menghargai, saling persaudara kita dapat berkah. Nah, itu relasi pasti berkurang seperti itu. Karena relasi itu penting. Iya, kita penting. dan sebenarnya saya punya bisnis. Saya kalau punya bisnis itu harus punya relasi untuk menahan harapan saya akan laku seperti itu. Kayak internet dosen, teman-teman yang channel yang lain gitu. Bahkan bukan hanya dalam hal bisnis kita perlu relasi itu, tapi dalam semua aspek kehidupan itu sebenarnya kita perlu relasi. Iya betul. Nah, untuk menambah atau mempertahankan relasi itu dibutuhkanlah toleransi, bukan intoleransi. Nah, seperti itu. Mungkin baik lagi ya. Kita kan kuliah di Unikaman. Ya, Nah, ini sudah unikaman. kalau di Unikaman itu kan kayak suku dan Sabang sampai Merauke itu ada. Ya nggak Pak? Ya, Kayak beragam lah di Unikaman. Kampus unik apa? Unik. Nah, unik akan keberagaman dari orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, Papua, Jawa, NTT juga itu banyak. Jadi kita itu di kampusnya sudah diajarin untuk toleransi dari berbagai suku kan. Ya. Makanya kita tidak boleh intoleransi terhadap sesama. Itu kan ya? ya, Itu. Karena di kampus saya juga banyak teman yang berbeda pulau, bukan kalau sekolah kan biasanya berbeda daerah, ini berbeda pulau loh. Nah, menurut Mas Alin, kasus intoleransi itu sebenarnya
lebih sering terjadi di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah? Intoleransi menurutku sama mas, Sama. karena di mana-mana itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, karena kita hidup di dunia ini pasti ada yang suka, ada yang enggak. Kita tidak bisa lari dari orang yang tidak suka sama kita pasti setiap agama itu pasti ada yang nggak suka seperti itu. Tapi untuk meminimalisir itu kita harus toleransi pada orang agar mereka toleransi pada kita seperti itu. Ya tak bertuai lah. Itu masuk akal. Masuk. Terus untuk mencegah nih, apa seharusnya yang dilakukan untuk mencegah tindak intoleransi ketika di lingkungan sekolah? Mencegah untuk mencegahnya itu gampang sih mas, kita cuma itu balik pada diri kita masing-masing. Ya kalau kita menghargai seorang pasti lambat laun itu akan terbiasa kayak kita menghargai seorang. Nah orang itu kalau tidak menghargai kita kayak gak enak gitu kan ya, pastinya itu akan terbiasa. Dan kita harus untuk menghindari intoleransi itu kita sering-sering silaturahmi sama teman ya, pokoknya jangan putus tali silaturahmi, sering kontekan lah, sering ngumpul. Apakah dari tindak intoleransi di sekolah ini bisa dicegah atau diperbaiki dari pihak sekolah itu sendiri? Sangat bisa, sekolah bisa edukasi ya kepada murid-muridnya. Nah gitu, menggencarkan kampanye. Jadi yang berperan dalam mengedukasi siswa ini adalah wali kelas dan guru BK. Gak cuma itu, semua guru boleh. Semua guru boleh. Gak cuma orang itu. Nah itu kan kalau di sekolah. Kalau di masyarakat nih kan nggak ada guru, nggak ada guru BK, nggak ada guru wali kelas. Nah apa yang bisa mencegah kasus intoleransi ketika di lingkup masyarakat? Nah, kalau di lingkup masyarakat itu kan lingkup yang luas, siapa saja boleh mas. Kayak kita berikan nasihat ke teman atau baiknya orang tua sih. Kan orang tua kan pendidikan, tapi dengan orang tua memberikan pendidikan, insya Allah di masyarakat itu akan lebih. Ketika ada orang katakanlah minoritas datang ke dalam mayoritas, harus menghargai. Iya, yang minoritas ini sudah menghargai. Tapi ternyata ada salah satu mayoritas menghina si minoritas. Contohnya gimana? Gimana ya? Misal ada orang baru pindah rumah ke dalam desa atau kampung yang mayoritasnya Islam. Oke. Dia beda agama. Seseorang yang beda ini tadi sudah menghormati dan menghargai orang-orang lain, tapi ternyata ada satu orang yang menjelekkan dan merendahkan dia ini tentang agama, dalam segi agama. Nah, ternyata ketika ada satu orang mayoritas itu, ada orang lain juga ikut-ikutan ternyata. Jadi apa yang seharusnya bisa dilakukan ketika situasi itu? Kan nggak mungkin kita
melawan ketika ada orang sebanyak itu, sementara kita sendirian. Nah, Apakah harus lapor ke pihak tertentu atas alasan tertentu? itu pasti mas, kita harus lapor kepada apa ya, mungkin Pak RT, Pak RW, terus nanti akan dibantulah mereka menanggulangi tentang masalah ini. Dan pertama kita itu kita tidak akan mungkin kita menutup mulut semua orang gitu kan, menjelekkan kita atau apa. Dan lebih ke tutuplah telinga kita sendiri. Nah, Kita tidak ini yang susah karena kan ketika agama dihina kita menutup telinga, nah itu kan nggak mungkin. mungkin mas, karena tergantung pribadi orang lain mas. Bukan tergantung pribadi juga sih, tapi kan karena memang ada hukumnya. Apa? Misal di agama kita nih, Hmm. ketika agama kita dihina tapi kita tutup telinga, berarti dalam hukum agama kita sama saja kayak orang yang meninggal. Tapi mas, masalahnya ini kan musuh lawan banyak orang. Toh kita melawan juga tidak akan ada gunanya. Lebih baik kita diam, biar Tuhan yang balas gitu, ya kan? Oh, oke. Oke, dan seperti itulah. Karena alasan Tuhan akan lebih berarti daripada balasan kita gitu. Tapi kalau semisal saya yang ada di Posisi itu. posisi seperti itu sih, saya lebih memilih untuk melapor tadi kan ya. Nah, pastinya itu harus wajib. Lapor ke Pak RT, misal Pak RT gak mempan ke Pak RW, Pak RW gak mempan ke Lurah. kepala desa dulu. Nah ya, itu Pak Lurah kan, Pak Desa itu. Kepala desa ya kepala desa, kalau lurah itu kan yang ngurus ke kecamatan, ngurus kelurahan, ke kepala desa, terus ke Pak Lurah. Kalau memang sudah apa namanya, sudah tidak terkendali, maka terpaksa kita harus lapor ke pihak berwenang, Betul. ke polisi ya misal, Betul. atas alasan Ketidaknyamanan. ketidaknyamanan, pencemaran agama juga. Bisa. Alasan pencemaran agama. Terus tinggal apa sih? Ngabang-ngabang angka kan. Bapak pengen minum. Iya, Ini disediakan untuk dimakan dan diminum ya. iya. Mari minum. Lu mau? Cis. Cing, oke. Sebenarnya saya diet mas, tapi kalau ada podcast gini jadi saya apa makan gini. Gak sekali ya. Jadi memang kasus intoleransi itu sudah merajalela ya. Pastinya. Pasti ada. Gak hanya di Indonesia aja mas, seluruh dunia gitu. Karena ada di sini kan mayoritasnya Islam. Iya. Kalau di luar kan non Muslim. Kadang Muslim yang ada di luar itu dia rasisi mas. Kayak mungkin Muslim yang bercadar dianggap teroris itu kan termasuk tindakan yang kurang menghargai lah ya, intoleransi. Mana pendapat masnya tentang itu? Ya, gimana ya? Karena kan bukan mayoritas Islam dan pemahamannya tentang Islam juga berbeda. Kita mau menjelaskan bagaimanapun, mereka pastinya juga nggak mau dengar. Jadi memang perilaku tidak menghargai itu sudah tertanam. Nah, kalau sudah tertanam itu yang bahaya. Sulit ya, Mas ya.
Jadi untuk menghindari hal itu perlu nih anak-anak kita, anak-anak didik kita itu harus dididik dengan benar untuk melakukan toleransi dan jangan sampai melakukan intoleransi itu. Dan juga intoleransi itu terkadang datang dari ini, benda kecil yang bisa nyala ini bisa datang dari sini. Intoleransi. Aku pernah ada pasien ini tuh namanya setan gepeng. Kotak ajaib. Oke, semua informasi ada di situ. Ya tergantung penggunaan. Sebenarnya ini bisa sangat membantu, bisa juga menjerumuskan kita gitu ya. Jadi benda ini itu bisa menuntun sekaligus bisa menyesatkan. Soalnya apa aja di situ tuh ada. Apapun yang kita cari itu ada. Ya tergantung kita mau mencari apa gitu ya. Kita main HP nggak dilandasi dengan pemikiran yang benar, sama aja kayak buka map tapi nggak pakai paket data, Gak bisa. nyesat kita. Belum waktunya belok kanan udah disuruh belok kanan. Itu kan ada cewek mas, cewek kan katanya kalau di TikTok tuh buta maaf. Tapi kita yang disalahin. Ya nggak semua sih. Gak semua ya. Tapi rata-rata yang di TikTok seperti itu. Katanya tapi kita oh ya karena kita tidak melakukan penelitian seperti itu. Ya bukan saya yang bilang ya, Mas Ali. Loh TikTok kan saya TikTok. Oh TikTok yang bilang. Nah itu kan termasuk menjelekkan satu pihak kan ya. Itu apa? Apakah ikut intoleransi atau bukan? Iya dong. Karena kita Tidak menghargai wanita tidak menghargai wanita. atau wanita yang tidak menghargai kita. Oh, Karena kita nggak salah apa-apa, disalahin kadang. wanita selalu benar. Katanya wanita selalu benar. Itu kata TikTok ya guys ya. Tapi tidak semua wanita seperti itu. Ya, Kurang 2 menit. jadi kan itu tadi untuk mencegah dan ketika kasus intoleransi sudah terjadi dan sudah memanas ya, kan dari dampak itu bisa memutuskan hubungan pertemanan, bisa memutuskan tali persaudaraan, dan juga bisa memicu konflik sosial. Nah, ketika itu sudah terjadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menyatukan kembali negara kita? Wah, kalau ngomongin negara mas, terlalu Berat ya? berat. Iya, kita memang bukan itu. Pakarnya politik. Ini kita gimana cara menyatukan keasalinya teman kita. Misalnya nih, jangan di negara deh, di teman lah, teman. Oke. Kan kita agamanya ini, teman berdua agamanya, yang satu agamanya ini, yang satu katakanlah Yang satu agamanya A. ateis ini dan tak punya agama. Nah, jangan gitu ya. Katakanlah agamanya A, yang satu agamanya B, kok tiba-tiba tengkar, saling menjelekkan kan, saling menjelekkan agama, terus rengganglah itu tali hubungan persahabatannya. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai teman agar hubungan itu bisa menyatu kembali? Pertama, kita harus tahu masalahnya apa sih. Terus kita
beritahu gimana solusi jalan tengahnya biar enak gitu ya, harus dimusyawarahkan. Tapi sebelum musyawarah kita harus tahu dong yang mana yang mulai, yang mana. Jadi kita Nah, bisa betul. membedakan. Dengan musyawarah itu kita akan tahu mas siapa yang mulai, siapa yang gitu. Mereka kan akan saling menjelaskan. Jadi kita perlu tahu. Dan kita itu harus Siapa? jadi orang yang netral, tidak berpihak pada siapapun. Jadi kita harus tahu siapa pelaku, siapa korbannya dulu kan. Baru dibicarakan secara baik-baik. Apakah sudah cukup seperti itu? Memang. Cukup mas. Dan kita bisa bicara lagi di next lain waktu. Karena teman-teman. Oke, dalam podcast kali ini kita sudah membahas tentang apa itu intoleransi, contoh kasusnya, dampaknya, Betul. juga pencegahan serta solusinya kan Mas ya. Betul. Walaupun dalam ranah yang kecil, bukan dalam ranah yang besar seperti dalam lingkup negara ataupun dalam lingkup kota, bukan seperti itu. Jadi pembahasan kita tentang intoleransi sudah saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Mas Ali ya, dan terima kasih karena telah menonton video ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Ya.